warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur Masjid At-Taqwa yang berbahagia, dalam sebuah kajian di sebuah kitab namanya Nasaihul Ibad, ada ungkapan ketika Allah memerintahkan sesuatu, ada yang diiringkan dengan dijanjikan sesuatu. Yang saya lihat tuh ada 5, tapi mungkin nanti teman-teman dengan membaca Al-Quran yang ada bisa menambahkan, ini bisa lebih. Yang pertama, ketika Allah meminta kita untuk bersyukur, memerintahkan kita untuk bersyukur, Allah janjikan akan ditambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Nah, kata syukur itu kan dari kata syakara yashkuru syukran, artinya berterima kasih. Kita kalau orang Arab bilang syukran, syukran, jazakumullah khairan, terima kasih, terima kasih. Dan cara berterima kasih kan beda nikmat, beda terima kasih. Misal begini teman-teman, ada teman-teman yang teman kita rezekinya lagi banyak begitu ya, kemudian teman-teman dikasihkan masing-masing 2 juta, 2 juta, 2 juta. Gimana ekspresi wajahnya ketika terima kasih? Ayo luar biasa. Ada yang jual tanah sampai 10 miliar kan? Temannya dikasih masing-masing 2 juta, 2 juta, 2 juta. Gimana terima kasihnya? Ya, makasih ya. Enak nggak yang ngasih? Enggak, pasti makasih ya, makasih ya. Itu ada ucapan, ada ekspresi muka, ada body language tuh. Apalagi kita lagi susah, dikasih 2 juta, bisa cium tangan, waduh, bisa begitu. Nah, sementara Allah memberikan nikmat kita banyak kan, luar biasa. Ada nikmat namanya rizki, ada nikmat namanya anak, ada nikmat namanya istri, ada nikmat namanya keluarga, ada nikmat namanya suami, ada nikmat namanya teman, ada nikmat namanya atasan, ada nikmat namanya bawahan, ada nikmat namanya, banyak banget udah. Maka semua nih kalau disyukuri, mohon maaf, rumah tangga yang kurang begitu harmonis ini jangan-jangan antara si suami kurang bersyukur terhadap nikmat namanya istri. Ada seorang istri yang kurang begitu nikmat dengan dia bersyukur dengan nikmat yang namanya suami. Jangan-jangan. Sebab Allah mengatakan la azidannakum. Ini istri, ini nikmat. Istri itu rizki. La in syakartum, Anda syukuri, la azidannakum, akan ditambah. Bukan ditambah istrinya, Pak. 1 jadi 2, 2 jadi 3, bukan. Bisa juga sih, jarang-jarang yang begitu. Nah, yang dimaksud ditambahkan itu nikmat punya istri itu jadi. Kan ketika ketemu istri, pertama kali nikmat punya istri ketika jadi pengantin baru, apa nikmatnya? Tidur bareng. Baru itu megang perempuan, mohon maaf ya, baru itu ngecup perempuan, baru itu meluk perempuan. Lama-lama kan biasa, orang kebiasaan udah. Tapi yang ini udah biasa, ada lagi muncul tuh kenikmatan lain. Pengertiannya, perlakuannya. Bapak pulang sholat subuh, tiba-tiba udah ada kopi, ada teh manis, udah ada kue lopis, tanpa harus tahu aja. Bapak bangun tidur malam mau mandi, bajunya udah disiapkan, kaos dalamnya udah disiapkan, tahu aja. Itu kan nggak ada hubungannya sama bersentuhan, tidak ada hubungannya sama pelukan, tapi rasanya nikmat. La azidannakum. Lalu bagaimana mensyukuri nikmat yang namanya istri? Bagaimana mensyukuri nikmat yang namanya suami? Itu yang harus ada ilmunya. Ini mah kita, maaf ibu-ibu, mohon maaf bapak-bapak. Kita ngomong hukum dasarnya saja. Istri itu orang lain yang kita tarik menjadi bagian hidup kita. Begitu ya? Orang lain. Nah, ini kalau kita nggak tarik, dia masih sama ibunya, minta. Dia masih bapaknya, minta. Bisa jadi dia nggak minta, diberi rezeki oleh ibunya, oleh bapaknya. Ketika kita tarik, selesai itu.
dia tidak bisa mengadu ke ibunya. Kemana? Ke kita. Dia nggak minta ke ibunya, ke kita. Maka mensyukuri punya istri, bagaimana dia tenang ketika dia menjadi istri kita. Apanya? Ekonominya, perhatiannya, keamanannya. Nanti la azidanna. Kita nikmat punya istri. Nah, lah kalau bapak tidak nikahi kan berarti masih di rumah dia. Ada orang tuanya, nyaman dengan orang tuanya. Ada ibunya, nyaman dengan ibunya. Ditarik sama bapak sebagai istri, hilang dong kenyamanannya. Harusnya pindah ke kita. Berikan kenyamanan itu. Nantilah azidan. Nah, maka saya selalu bilang, Pak, kalau bicara syariat, ini sholat menghadap kiblat, itu syariat. Hakikatnya kita menghadap Allah, kan gitu ya? Saya ulang, Pak. Ini kita secara syariat sholat menghadap kiblat, tapi sebenarnya menghadap Allah. Kalau hanya bermain pada syariat kiblat saja, kita kurang begitu berasa. Tapi kalau bermain pada hakikat, ini menghadap Allah loh, sama, Pak. Saya terima nikahnya dan kawinnya, itu hakikatnya cuma sekedar syariatnya saja bahwa kita punya istri. Tapi hakikatnya itu ada amanat Allah, ada rizki Allah yang harus kita jaga dan kita syukuri. Azidan. Nah, begitu juga suami, begitu. Sekarang yang Pak itu mendiagnosa bagaimana cara mensyukuri nikmat yang namanya istri, suami, anak, tetangga, saudara. Maka semua diatur oleh Allah. La yu'minu ahadukum hatta man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya, karena tetangga juga sebuah kenikmatan. Nanti nikmat punya tetangga. Nah, nggak kelihatan datang ke rumah tetangga. Assalamualaikum, Bang, nggak kelihatan, saya takut abang sakit. Sehat. Masuk, enggak, saya masin aja abang sehat. Oh, subhanallah, tetangga. Nah, Assalamualaikum, salam. Itu apa mau ada acara ntar malam cuma keluarga besar doang, minta maaf ya, nggak diundang ya, minta maaf ya. Ini nih, nyobain. Keluarganya belum makan, kita udah dikasih makan. La azidanna. Dah, yang pertama, Allah merintahkan kita bersyukur, Allah janjikan bakal ditambah. Pekerjaan nikmat ya. Kerjaan di ABC sebuah kenikmatan kan? Yuk syukuri supaya la azidan nakum. Mungkin gajinya nggak naik, tapi pergaulannya semakin nyaman. Mungkin gajinya nggak naik, tapi persaudaraannya semakin kuat. Mungkin gajinya nggak naik, tapi prestasi diapresiasi. Begitu kira-kira. La azidan. Saya jadi guru, Pak, saya syukuri aja, Pak. Saya guru bukan PNS, saya guru honorer. Yang datang dibayar, kagak dibayar, begitu deh ya. Yang kadang-kadang ada potongan sana sini. Itu yang saya sebenarnya sampai bilang, bertanamlah seperti nanam semangka, yang bijinya kita tanam di sini, tapi buahnya bukan di sini. Terus ke sana, nanti buahnya di sana. Buahnya lebih jauh lebih besar dibanding bijinya. Nah, bisa jadi nanti buahnya bukan di pabrik tapi di keluarga, buahnya bukan di pabrik tapi di masyarakat, buahnya bukan di pabrik. Ini akibat dia mensyukuri nikmat berupa pekerjaan. Yang kedua, Allah memilihkan kita untuk berdoa dan Allah menjanjikan pasti diijabah. Ud'uni astajib lakum. Gitu ya kalimatnya. Kita disuruh berdoa, Pak. Ud'uni, sini minta sama saya, astajib, gua kasih. Coba, yang nyanyi siapa? Allah. Gua berdoa mulu kagak diijabah. Berarti Anda tidak percaya dengan janji Allah. Iklan dipercaya, ya, mana iklan-iklan perdukunan. Nah, dipercaya, promosi, dipercaya. Allah promosi, ud'uni, sini, lu minta sama gua, sini, gua bagi. Coba, ambil begitu Allah. Nah, dan kadang-kadang di luar dugaan, apa namanya? Di luar ekspektasi gitu ya. Kalau ngomongin Nabi kan, Nabi Musa nggak tahu tuh kalau laut bakal terbelah ketika dibilang ya Musa idrib bi asokal bahar fan falahu wa kana kullu firqin kataudil azim. Musa cuma disuruh doang pukul itu laut.
Aku disuruh pukul. Pokoknya Allah nyuruh mukul, gua pukul aja tuh. Fanfalaqo terbelah, fakana kullu firqin, setiap belahan kataudil adim, seperti gunung yang tinggi. Tembok terbuat dari air. Kan ya enggak aja. Ini air tembok. Ada juga tembok diairin, ya. Ini tembok dari air, yang kagak-kagak aja. Pernah saya sampaikan, senjata pemusnah massal itu digunakan oleh Nabi Nuh. Apa itu? Banjir bandang. Rabbi la tadar ahadan minkum, ya Allah jangan tinggalkan satu orang pun dari mereka, sebab besok akan ngembet kafir semua. Doa Nabi Nuh tuh, turun banjir, habis mati semuanya. Tuh, senjata pembunuh massal pertama di dunia itu doa. Nah, luar biasa. Dia mana Nabi Ustad, kita bukan orang ABC. Nabi Musa berdoa sama Allah, kita berdoa sama Allah. Nabi Nuh berdoa sama Allah, kita berdoa sama Allah. Yang hebat Nabi Musanya apa Allahnya? Oh, sama Pak Tuhannya, tinggal berdoa saja. Ud'uni astajib lakum. Nah, ada yang bilang begini, Ustaz saya bingung sih kalau berdoa kayaknya kita merintahkan nyuruh Tuhan gitu. Kita nyuruh Tuhan. Pak, sekarang begini dah Pak, sekarang begini nih. Bapak sama istri bilang begini, Mama, tolong dong ambilkan Bapak piring, tolong dong ambilkan Bapak piring. Itu nyuruh, ngatur, apa doa? Beda kan? Piring dong satu, beda. Nah, jadi betul itu perintah, tapi kalau kita ngaji usul fikih, al-amru, sebuah perintah ada yang namanya lid doa, buat doa. Misal begini, Rabbana ufir lana dunubana, ya Allah ampunkanlah dosa kami. Kan kita nyuruh Allah, tapi kalimatnya bukan begitu. Ya Allah ampunkan dosa kami, karena Engkau yang Maha Pengampun. Itu kalau kita ngomong sama istri begitu tuh, sama suami begitu. Minta tolong dong, ambilin piring. Minta tolong dong, ambilin piring. Itu doa namanya, perintah tapi doa. Beda sama piring dong satu, cepetan. Beda itu. Iya. Emang disuruh ud'uni, disuruh sama Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku ijabah orang yang minta kalau dia minta kepada saya. Disuruh berdoalah, mintalah, bikin proposal ke Allah, dan Allah yang lihat kelayakannya. Nah, ini cerita aja Pak, cerita. Mohon maaf deh, jadi kemarin saya survei ke Bali itu buat anak-anak yang mau perpisahan. Saya punya teman Pak luar biasa. Itu pesawat, kita mau masuk pesawat kira-kira jam 8 kurang 5 lah, kurang seperempat masuk ke pesawat. Dia pengen buang air kecil, jam 7 lewat, keburu sholat duha nih, di bandara Soekarno-Hatta. Udah mau masuk ke pesawat, masih ingat nama duha. Dia buang air kecil, dan sambil basah-basah mau naik pesawat begini, biar urusan gampang di sono, Sambil begini nih, habis bayang, biar urusan gampang di sana. Saya aja yang Ustadz kagak tertarik sama sembahyang duha, udah tertarik pengen masuk pesawat. Nah, dia sholat duha. Ustadz juga sih Pak, levelnya lebih tinggi dari saya. Dah. Sampai di sana, sampai turun di Bali, kita dijemput oleh seseorang yang tidak sesuai dengan maksud kita. Kita pikir kita dijemput oleh travel, kita pikir ternyata kita dijemput oleh guide yang ngaku-ngaku sebagai travel. Lah kita dibawa, saya mau istirahat di hotel, siapa hotel terdekat dari sini, dikirim ke hotel, nama hotelnya Hotel Budi. Saya pikir Aston, begitu ya. Budi temannya Wati. Saya tanya berapa semalaman, 350, only room, cuma ruangan doang. Bentuknya kayak losmen, kiri kanan kayak kontrakan. Kata teman saya yang dari sembahyang duha, dia kata gue mau ngurut kali, dia kata gitu. Dah selesai, akhirnya cari telepon, kita ketemu dengan travel yang menjemput kita, menyediakan penginapan di hotel kita, menjamin makan malam kita, makan pagi kita, diantrin sampai bandara. Luar biasa. Itu saya bilang doa teman saya sholat duha sebelum terbang di bandara. Tinggal beberapa menit masih sempat sholat duha.
biar urusan gampang. Begini ngomongnya, biar urusan gampang. Biasa kan kita kalau itu kan. Subhanallah. Nah, doa. Dah Allah janjikan, Allah perintahkan kita berdoa dan Allah janjikan akan diijabah. Saya ulang deh ya. Cara Allah mengijabah doa kita ada 3. Yang pertama langsung diijabah sesuai dengan permintaan. Ya Allah, panas banget ya Allah, hujanin ya Allah, hujan. Habis maghrib kemarin. Nah, hujan subuh sebelumnya. Ada yang berdoa. Nah itu keren itu keren. Nah, kadang-kadang teman-teman ada kan yang kayak gitu ya. Sekali-kali ada yang kayak gitu tuh. Ada, cuma sinyalnya kurang cakep tuh. Besok agak berdoa lagi. Harusnya terus tuh. Nah, yang kedua, boleh jadi doanya kata Allah ini kalau diijabah buruk buat dia. Teman-teman ABC berdoa, ya Allah, saya udah lama jadi orang susah. Nggak bisa ya Allah nih kalau saya punya duit 2 miliar aja. Kata Allah, nih kalau dikasih 2 miliar nih sombong nih orang. Bukan di sini tangannya, di sini nih kayaknya. Iya. Yang ngono mah kawin lagi no bakalan berantem sama bininya no. Dah. Ini kalau dikasih bisa jauh dari masjid. Kalau dikasih nggak ngaji. Kalau dikasih berhenti kerja. Kalau dikasih berantem sama saudara karena sombongnya. Allah Maha tahu. Begini aja. Berikan dia kesehatan, berikan dia keselamatan. Musim batuk, pilek, musim panas, apalagi ramai cacar monyet dia. Nah, hampir satu kampung batuk, pilek, keluarga dia sehat-sehat saja. Boleh jadi itu ijabah dari doanya. Boleh jadi dia naik mobil barang-barang terjadi kecelakaan luar biasa, semuanya luka, dia nggak ngapa-ngapa. Boleh jadi. Atau cara yang ketiga, cara Allah mengabulkan. Ini kalau dikabulkan minta duit banyak bahaya, dia sehat aja juga bahaya sombongnya. Udah deh. Doa itu ibadah, simpen taruh aja nanti buat kapan-kapan dia meninggal dunia. Kenapa? Sebab dia ibadahnya dikit. Dia berjamaahnya kalau lagi kerja doang di ABC. Kalau nggak kerja mah nggak pernah jamaah dia. Dia namanya puasa Ramadan doang, puasa sunnah mah nggak pernah. Tuh sedekah tuh hari Jumat kalau nggak 2.000 ya 2.000 dong. Udah disimpan aja. Pas meninggal dunia dapat keluasan luar biasa. Kalau bahasa saya tuh kenikmatan luar biasa di Quran sampai dia sendiri kaget. Ya Allah, ini dari mana? Dari doamu yang aku tidak ijabah, aku simpan buat kebaikanmu di akhirat. Karena doa adalah ibadah. Kita ringkas saja deh Pak ya. Yang terakhir, Allah perintahkan kita sedekah, Allah janji diganti. Gitu ya. Allah nyuruh kita sedekah, Allah janji diganti. Siapa yang janji? Allah. Masa lu nggak percaya? Kalau lu nggak percaya sama Allah, lu percaya sama siapa lagi? Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kamu nafkahkan pasti diganti. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Minimal 1/10. Maks pertengahannya 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Masih ada kelipatan lagi. Sedekah. Nah, maka itu sedekah Jumat biar ada peningkatan dikit kan. Udah mau pilkada masih 2.000 aja ini. Naik dah 2.000 yang 2.000 naik 5.000 yang 5.000 naik 10.000 yang 10.000 naik 20.000 yang 20.000 naik 50.000 yang 50 naik 100.000 kan pernah saya sampaikan. Coba Pak masukin 20.000 biasa 10.000 susah nggak seminggu sampai Jumat depan masalah nggak ekonomi? Enggak Pak. Dapat 6 bulan naikin lagi 50.000 masalah nggak ekonomi? Enggak. Ketakutan kita doang karena tidak yakin dengan janji Allah. Saya dulu sih Pak, dulu mohon maaf ini kalau disiarin juga nggak enak juga nih. Dulu kan ada ustadz yang kita jadikan rujukan tentang the miracle of sedekah. Dulu, saya nggak sebut namanya, bapak-bapak paham aja kan. Sekarang udah kagak enak kita ngambilnya. Saya cerita aja deh Pak, tuh Anida itu, tuh kalau kata orang, Anida duitnya nggak bisa habis ya, bangun aja bangun. Nah, itu ada di Anida tuh ada hukum begini Pak.
keturunan habaib yang masuk di Anida, kalau ekonominya memprihatinkan 100% gratis. Itu di Anida. Sudah ada 3 kalau nggak salah keturunan habaib yang dia ada rujukan dari Robitoh Alawiyahnya, kita gratiskan. Walaupun yang satu gagal karena badung Pak, orang lagi sekolah lampunya diturunin. Nah, udah kita nggak usah ngomongin keturunan nasab deh, udah itu mau urusan yang ngono aja, kita ngurusin nasibnya aja, jangan ngurusin nasabnya. Ngomongin nasab kelupaan sama nasib ya. Nah, urusin nasib aja. Dah. Yang kedua, setiap tahun ada guru yang diumrohkan gratis plus uang saku 2 juta rupiah. 7 guru salah satunya karyawan tuh cleaning service, office boy. Dan 2 yayasan, 9 semuanya. Itu karena belajar sama Kiai Mahfuz Makmun, belajar sama Kiai Bunyamin. Lu kalau bikin sekolahan, guru itu tolong kesejahteraannya dipikirkan. Itu Pak, kalau sekolah swasta, mudah-mudahan saya salah. Itu kalau Ramadan sama Lebaran itu kan masuknya dikit ya. Ramadan setengah bulan, Lebaran setengah bulan biasanya tuh. Januarinya setengah bulan, Februarinya setengah bulan. Maka kira-kira gaji dipotong nggak tuh? Potong. Dia tidak nggak Pak. Kenapa? Sebab anak-anak bayaran. Kalau anak-anak bayaran berarti gurunya harus dibayar. Mungkin dari situ tuh ada guru yang berterima kasih, kemudian berdoa ketika Anida dalam tanda petik sedekah kepada gurunya. Sampai saat ini murid kita dari 400, 600, 700 sampai 1300. Diganti. Nah, cerita-cerita yang lain banyak lah testimoninya. Cuma kalau cerita yang lain kan boleh sumbernya. Kalau ini sumbernya saya aja langsung lihat. Jadi diganti. Allah memang janji begitu, diganti. Nabi juga kuatkan diganti. Keyakinan kita saja. Nah, 3 ada ya. Allah perintahkan kita bersyukur, Allah janjikan ditambah. Allah perintahkan kita berdoa, Allah janjikan diijabah. Allah perintahkan kita sedekah, dijanjikan diganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.